Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di channel gue sama gue Grady, dan sekarang kita lagi ada di Gias 2024, tempatnya di booth-nya VinFast. Nah, teman-teman udah tahu belum brand VinFast ini? Nah, jadi brand VinFast ini adalah brand asal Vietnam yang fokusnya ke mobil listrik. Nah, jadi semua mobil yang di display sini adalah mobil-mobil listrik. Di belakang kita ada VinFast VF8, terus ada yang di tengah itu ada yang VF5, terus ada VFE34, ada VF7, dan yang di panggung itu ada VF9 yang paling gede. Nah, tapi yang dijual di Indonesia, ini baru dua tipe ya. Ada yang VF E34 sama yang VF5. Nah, tapi uniknya, di brand ini, teman-teman tuh bisa beli baterainya terpisah gitu. Nah, gimana caranya tuh? Yuk, sekarang kita lihat dulu aja mobilnya. Oke, model yang pertama kita lihat di sini adalah VinFast VF E34. Ya, ini adalah model VinFast yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia. Kemarin itu diperkenalkan di IMS ya. Dan sekarang di Gias ini mereka udah dikirimkan ke customer buat yang kemarin itu pre-order. Kita lihat dari bentuknya, dia tuh eksteriornya modelnya tuh crossover SUV gitu. Untuk dimensinya dia 4,3 meter untuk panjangnya dan lebarnya 1,7 meter. Jadi masih termasuk ramping ya. Dan uniknya karena dia adalah sebuah crossover SUV, dia punya ground clearance 180 mm. Untuk ukuran mobil listrik, itu ground clearance-nya udah cukup tinggi. Kita lihat bentuknya. Kalau bagian depan ya, memang VinFast itu dari pertama kali dia muncul, meskipun dia brand baru ya, dia udah langsung punya bahasa desain. Jadi gampang dikenalin banget nih. Contohnya di bagian depannya dia ada LED yang panjang membentuk huruf V. Terus di tengahnya juga ada logo VinFast-nya, V gitu. Dan untuk lampunya dia dibuat modelnya ada di bawah. Dan kalau untuk VF34 ini dia modelnya tuh kayak bentuk daun gitu ya. Terus juga untuk lampu utamanya dia udah proyektor LED. Nah, untuk pilihan warnanya nih dia banyak banget, jadi udah jarang banget ya mobil Indonesia yang pilihan warnanya tuh warna-warni gitu. Biasanya flat-flat aja. Yang kita lagi bahas ini di sini warna hijau, dan asli gue suka banget hijaunya. Ini tuh metalik banget dan warnanya tuh cocok gitu, pas gitu. Hijaunya tuh elegan, gue suka banget. Terus kalau kita geser lagi, dia untuk bagian sampingnya dia juga udah pakai ban dengan ukuran 215. Profilnya 45 dan ukuran velgnya ring 18. Jadi ukuran velgnya cukup gede. Dan yang gue suka lagi-lagi, dia punya fitment itu yang cakep gitu. Standarnya udah cakep. Jadi jarak antara roda sama fender itu nggak gede-gede banget. Dan untuk dudukannya ya, statiknya aja tuh udah keren gitu. Dudukannya udah manis. Nah, terus juga karena dia crossover SUV, dia punya cladding plastik di sekeliling bodinya. Terus untuk model belakangnya juga dia punya lampu yang bagian tengahnya itu membentuk huruf V juga, mirip kayak yang depannya. Terus juga untuk bagasinya dia pembukaannya udah electric tailgate ya. Dan untuk kapasitas bagasinya 290 liter. Oke, sekarang kita lihat untuk bagian interiornya. Nah, sekarang kita udah di bagian dalamnya si VinFast VF E34. Nah, di sini kita bisa langsung lihat ya. Untuk desain interiornya sih cukup unik. Untuk material yang dipakai sih sebenarnya dominan plastik, tapi di sini tuh dia ada motif-motif kayak apa ya, kayak garis-garis gitu, kelihatan lebih jadi futuristik gitu. Terus di bagian door trimnya juga dia dominan plastik, tapi di bagian yang tersentuh tangan dia ada bahan kulit. Ada kulit dan ada piano black untuk sekitar tombol jendelanya gitu. Untuk jendelanya sendiri dia untuk keempat jendelanya dia semuanya udah auto up and auto down kayak gitu. Setirnya di sini dia udah flat bottom modelnya, dan untuk pengaturannya dia udah bisa tilt dan teleskopik. Wah, jadi lumayan fleksibel untuk pengaturan posisi duduknya ya. Nah, untuk di cluster instrumennya juga dia udah pakai layar semua di sini, jadi lumayan informatif. Dan untuk sistem pengamanannya dia udah pakai airbag, dan airbagnya ada 6. Nah, terus dia juga udah ada ADAS di sini. Dan di sini untuk spion tengahnya dia udah yang elektrochromatic ya, yang bisa auto dimming gitu. Di bagian tengah di sini dia ada layar head unit yang terintegrasi dengan pengaturan AC, dan ini layarnya cukup gede, dia 10 inci, dan pengaturan AC-nya juga dari sini ya. Nah, terus dia juga ada fitur kamera 360-nya juga. Jadi bisa ngeliat sekeliling dan bikin gampang waktu kita mau parkir kayak gitu. Di sini sih untuk pengaturan mode transmisinya dia pakai mode yang dial gitu ya, yang diputer-puter. Dia ada P, R, N dengan D, dan ada pilihan mode berkendaranya juga. Di sini modenya dia ada comfort, ada sport, ada eco, ya ada 3 mode kayak gitu. Jadi untuk kursinya juga dia bahannya udah fabric nih. Dan untuk lubang AC-nya lucu ya, unik. Dia di bagian penumpangnya di sini dia ada 3 nih. Di bagian tengahnya dia nggak ada gitu. Jadi di bagian supirnya ada 1 di bagian kanan sih.
Kursinya dia model bucket gitu ya, jadi dia untuk senderannya nggak bisa diatur naik turunnya. Jadi untuk interiornya VinFast VF E34 kayak gitu. Sekarang kita langsung aja coba nyetir. Gimana rasa nyetirnya? Ayo. Oke teman-teman, jadi sekarang ini gue udah lagi nyobain si VinFast VF E34. Nah, ini nih. Bakal seru banget. Tapi kita lagi ada di Gias, jadi kita ada di track yang terbatas ya. Jadi kita mungkin nggak bisa explore yang banyak-banyak di mana. Tapi gue bakal kasih impresi singkatnya dulu ya. Jadi untuk posisi duduknya sih ini cukup fleksibel karena dia setirnya bisa diatur teleskopik dan tilting juga. Untuk posisi duduknya dia cenderung tinggi ya, cenderung commanding, dan ya untuk orang yang setinggi gue 180 cm ini visibilitasnya sih cukup bagus gitu. Nah, kita ngomongin sedikit tentang spesifikasinya. Jadi VinFast VF E34 ini dia pakai motor listrik satu doang, single, itu di bagian depan. Jadi dia penggerak roda depan. Tenaganya 148 HP dan torsinya 242 Nm. Jadi kalau dari angkanya sih itu buat harian udah jauh lebih dari cukup ya. Dan kalau kita ngomongin baterainya, dia ada di sekitaran 40-an kilowatt, dan untuk range-nya dia bisa sampai 300-an kilo. Kayak gitu. Nah, sekarang gue mau ngetes gimana performanya nih untuk dicoba di track Gias ini. Oke nih, jadi sekarang kita putar balik dulu, sekalian kita ngetes radius putarnya. Kebetulan ini dia tuh setirnya ringan ya. Wah, radius putarnya ternyata tajam guys. Jadi cukup satu kali putaran aja, dan gue pakai satu tangan aja udah cukup. Jadi dia sangat easy to drive sih ya. Sekarang kita tes performanya, gue langsung kick down aja nih dari posisi hampir berhenti. Wah, 30, 40, 50, 60. Oke. Untuk tenaganya sih dia nggak meledak ya. Justru dia untuk power delivery-nya cenderung halus gitu. Jadi dia memang mungkin diarahinnya buat comfort, buat kenyamanan gitu. Jadi sebenarnya buat teman-teman yang belum pernah bawa mobil listrik sama sekali, ini buat menyesuaikannya, untuk penyesuaiannya mungkin lebih cepat. Karena dia untuk tenaganya sih, ya, akselerasinya mirip-mirip kayak mobil bensin, cuman pastinya lebih narik sih. Ya, pasti akselerasi lebih narik. Dari spesifikasi sih dia untuk akselerasi dari 0 ke 100 di bawah 10 detik. Oh ya, so far untuk peredaman kabinnya sih ini cukup kedap ya. Ini dari tadi mobil dari kiri kanan suaranya nggak masuk sih, jadi cukup nyaman. Di depan ada sedikit speed bump. Kita tes. Oh, wah, dia suspensinya kerasa kayak travelnya tuh panjang ya. Iya, bantingannya tuh cukup meredam, jadi bantingannya cukup halus gitu. Dan bodinya kaku ya, jadi nggak geter-geter juga pas kita ngelewatin jalanan yang rusak. Ini, nanti di sebelah sana ada polisi tidur, kita coba ya, dia cukup tinggi nih untuk polisi tidurnya. Kita putar balik lagi di depan. Oke, lagi radius putarnya dapat. Kita tarik lagi ya guys, ini ada space kosong. Wah. Wah, akselerasinya sih udah 70. Hampir 80 tadi kita tarik. Ngelewatin speed trap juga tadi ngeredam ya. Dan ini nih ada polisi tidur, cukup tinggi, kita lewatin. Oh iya loh, nyaman loh. Ya dia orientasinya lebih ke comfort sih, ini nih mobil berasa banget sih. Jadi untuk di track singkat seperti ini ya, menurut gue sih ini mobil dia memang comfort oriented, jadi lebih diarahkan buat kenyamanannya, terus juga kekedapannya dia bagus, dan peredaman suspensi oke, dan tarikan dari akselerasinya juga dia halus, jadi nggak ngagetin ya. Karena kalau misalkan mobil-mobil listrik itu memang kebanyakan tarikannya dia ngagetin, jadi mungkin buat orang yang belum terbiasa bawa mobil listrik itu bakal jadi bahaya kalau misalkan main di gas aja kayak gitu. Oke teman-teman, tadi kita udah coba si VinFast VF E34 ya. Sekarang kita cobain mobil VinFast yang paling baru di Indonesia nih. Ini adalah VinFast VF5. Nah, dia ini baru rilis kemarin tanggal 1 Juli ya. Dan ini adalah mobil paling kompaknya nih yang ada di Indonesia nih. Dia ukurannya itu dimensinya 3,9 meter panjangnya dan lebarnya 1,7 meter. Jadi buat diparkir di rumah tuh nggak butuh space garasi yang gede-gede banget sih sebenarnya. Karena dia compact. Tapi meskipun dia compact, dia punya look SUV karena dia punya cladding plastik juga dan ground clearance yang cukup tinggi. Dia ground clearance-nya 161,5 mm. Nah, kita lihat untuk bagian desainnya ya. Bentuk bagian depannya dia punya ciri khas bahasa desainnya VinFast.
seperti yang tadi gue bilang ya, dia ada kayak lambang V gitu di bagian depannya. Terus untuk bagian lampunya dia di bawah udah pakai proyektor tapi masih halogen. Nah, terus kita lihat ke bagian sampingnya, dia pakai velg kaleng. Mungkin buat beberapa orang velg kaleng gimana gitu, tapi kalau gue sih lumayan lucu ya velg kaleng, karena dopnya bisa diganti-ganti atau bisa dibikin pakai yang center dop tengah gitu. Dan ukurannya juga lumayan lucu karena dia meskipun pakai velg kaleng tapi ringnya 16, agak jarang tuh. Nah, cuman kita nggak tahu dia bautnya ada berapa. Wah, ini sih kalau anak-anak yang demen modif-modif mobil gaya-gaya culture gitu ya, ini dopnya bisa jadi inceran nih sama velg ini. Ukurannya soalnya unik. Terus kita geser lagi. Untuk bagian belakangnya dia masih kelihatan SUV banget, dan lampunya juga dia masih khas VinFast ya, bentuk huruf V kayak gitu. Untuk bagian bagasinya dia kapasitasnya sekitar 260 liter. Oke, sekarang kita lihat ke bagian interiornya. Let's go. Nah, teman-teman, sekarang kita udah ada di VinFast VF5 nih. Kita di bagian interiornya, dan kita lihat bagian desain interiornya ini sebenarnya dia ya cukup minimalistik ya, tapi dia fungsional sih. Kita lihat di sini dia untuk dashboardnya semuanya sih materialnya bahannya plastik, dan di bagian door trimnya juga dia plastik, tapi di bagian armrestnya itu dia fabric. Nah, fabricnya kayak jeans gitu sih, dengan jahitan asli, stitchingnya bagus. Dan untuk jendelanya dia udah auto down tapi belum auto up gitu ya, keempat jendelanya gitu. Nah, terus untuk bagian setirnya sih desainnya ya bagian bawahnya flat bottom ya, dan untuk pengaturannya dia tilting aja. Nah, kita lihat untuk bagian head unitnya sini dia pakai head unit 8 inci dan udah bisa koneksi Android Auto dan Apple CarPlay gitu. Dan ini head unitnya lumayan fluent. Ya sih, ini dia nggak patah-patah. Pergerakannya tuh halus gitu, dan frame rate-nya juga tinggi. VinFast VF5 ini juga dia punya mode berkendara yang bisa teman-teman akses dari head unitnya nih. Dia ada Sport dan ada Eco. Dan ada mode regenerative braking-nya juga bisa diatur dari low dan high, atau mau teman-teman matiin juga bisa. Dan untuk cluster instrumennya dia udah full layar ya, dan pastinya informasinya banyak di sini. Nah, terus dia ini simple, kelihatan compact dari luar, tapi dalamnya tuh buat ukuran orang yang segede gue 180 cm ini cukup luas gitu. Jadi untuk dudukan gue ini gue bisa tuh nggak kejepit untuk pinggang gue nih. Jadi ini masih cukup nyaman untuk posisi duduknya, dan kursinya dia pakai bahan yang fabric ya. Gak cuma itu doang, dia juga cukup praktis karena dia di bagian dashboard dengan center console-nya itu terpisah. Jadi di sini ada gap gitu. Ya sebenarnya sih bisa sih kalau teman-teman mau naruh tas kecil gitu, sebenarnya bisa gitu ya. Nah, terus juga di bagian sini, di bagian center console-nya dia ada untuk pengaturan tuas transmisinya. Dia pakai dial juga sama kayak CVF E34, tapi dia nggak ada tombol P-nya. Jadi dia cuma ada R, N, dan D gitu. Nah, oh ya, tadi gue juga lupa bahas buat di VF E34 ataupun CVF5, ini dia untuk start stopnya dia masih ada tombolnya ya. Jadi harusnya itu lebih safety, karena banyak mobil listrik zaman sekarang yang cukup bawa kunci aja, kita injek rem itu mobilnya udah nyala gitu. Ya karena mobil listrik ada suaranya itu akan jadi lebih bahaya ya. Tapi kalau ada tombol start stop kayak gini, mungkin nggak ini ya, mungkin cukup konvensional, tapi dia harusnya lebih aman gitu. Untuk si VF5 dia tombol start stopnya dia di bagian tengah sini nih, power. Untuk kunci pintunya dia di bagian sebelah kiri. Dan tadi gue juga belum sebutin kalau ini head unit, dan untuk tombol bagian tengah sini dan AC-nya ini driver centered ya. Jadi dia lebih mengarah ke driver gitu, condong ke driver. Jadi driver oriented istilahnya gitu. Jadi untuk driver lebih mudah mengakses si head unit dan tombol-tombol bagian tengah. Untuk pengaturan AC-nya dia udah terintegrasi sama layar head unit yang di bagian sini. Untuk parking brake-nya dia masih pakai model mechanical. Ini lebih berasa macho, lebih laki, dan lebih low maintenance sebenarnya daripada EPB atau electric parking brake. Segi safety dia udah ada airbag kiri dan kanan, dan dia juga ABS, EBD itu udah pasti ada ya. Oke. Kayak gitu kira-kira untuk bagian interiornya. Sekarang kita langsung cobain aja rasa nyetirnya si VinFast VF5. Oke teman-teman, sekarang giliran gue cobain si VinFast VF5. Nah, ini mobil yang terkecilnya ya, compact banget. Jadi harusnya kalau dipakai di medan test drive-nya Gias gini, yang kecil-kecil gini, harusnya ini justru jagonya di sini ya, di jalanan-jalanan sempit gitu. Nah, kita ngomongin dulu ya. VinFast VF5 ini dia punya satu motor listrik, dia di bagian depan, penggerak roda depan juga. Untuk tenaganya dia di 94 HP dan torsinya 135 Nm. Nah,
Untuk range-nya dia itu di sekitaran 200-an kilo. Ya cukup lah untuk muter di perkotaan untuk beberapa hari gitu. Untuk baterainya sih dia 20-an kilowatt hour ya. Nah, untuk rasa nyetirnya, pertama posisi duduknya ini untuk orang yang tinggi 180 cm kayak gue, ini tinggi banget sih untuk posisi duduknya. Tapi dia bisa diatur, bisa diturunin, bisa diatur naik turunnya. Jadi ini sebenarnya buat orang yang tinggi badannya di bawah 170 juga ini harusnya masih aman. Karena dia untuk kursinya bisa diatur tinggi, dan untuk pengaturan setirnya memang dia baru bisa tilt doang, belum bisa teleskopik. Jadi baru bisa naik turun, belum bisa maju mundur. Tapi untuk settingan defaultnya ini dia nggak kejauhan. Karena biasa mobil-mobil yang cuman bisa di setting tiltnya itu kayak setirnya tuh kejauhan gitu ya. Kalau ini setirnya buat ergonomi gue ini udah pas gitu. Udah enak sih untuk posisi tangannya ini. Di depan ini bentar lagi kita akan ngelewatin putar balikan. Kita lihat dia sepraktis apa. Nah, ini di depan kita bakal putar balik. Kita coba pakai satu tangan doang guys. Wah. Ya, jadi dia setirnya enteng, tapi nggak enteng-enteng banget. Dia masih ada bobotnya nih. Dan akurasinya cukup terasa ya. Cuma karena ini lintasannya pendek, jadi gue nggak gitu bisa menilai seberapa akurat dia untuk akurasi setirnya. Oke, tapi dia ringkas sih. Sekarang kita mau coba akselerasinya sedikit. Kita towel dikit ya. Di depan lagi ada antrian soalnya. Wih. Ngacir juga loh. Ngacir loh. Ini kita lagi di jalan sekitar 12 km per jam. Nah, sekarang gue mau kick down. Wah. Udah 60-an, hampir 70. Untuk akselerasinya dia, lagi-lagi dia halus. Dia nggak kasar, cuman berasa memang lebih galak ya. Mungkin karena bodinya lebih ringan ya daripada yang VF E34 gitu. Untuk bantingan suspensi juga tadi kita sedikit ngelewatin polisi tidur ya. Yang di depan kita lewatin lagi. Kita cobain gimana rasanya. Cocok buat ngetes. Wah, iya. Wah, ini kerasa, ini sih stroke suspensinya panjang sih. Jadi dia nggak kasar gitu pas ngelewatin polisi tidur yang cukup tinggi kayak gitu ya. Ini nggak kasar sih, dan kerasa bodinya juga cukup kaku, jadi nggak bergetar gitu ya pas ngelewatin impact. Jadi dia cukup nyaman, dan polisi tidur di depan ya. Ini kita mau putar balik dulu. Ya, karena ini mobil dimensinya kecil, nggak nyampe 4 meter, dia gampang banget putar baliknya ya, effortless banget ini. Nah, sekarang kita coba kick down lagi. Wah! Gila, udah dapat 70 km per jam. Ini sih asli untuk performa akselerasinya sih bener-bener cukup banget ya buat harian ya. Ini kita lewatin polisi tidur. Dan tuh lihat. Nah, gerakan bodinya itu kaku gitu. Jadi nggak bikin orang terpontang-panting ya. Untuk yang nyetir dan penumpangnya juga. Ini lumayan surprising sih. Karena ekspektasi gue, kalau biasanya mobil kecil itu bantingan suspensinya agak keras. Soalnya supaya dia nggak limbung gitu ya. Nah, jadi karena dia bobotnya cukup berat dan bodinya ini kecil, dia disetting suspensinya agak empuk pun dia tetap enak gitu loh. Unik sih ini. Nah, tadi teman-teman ingat nggak? Gue di awal video gue bilang kalau misalkan beli VinFast ini bisa tanpa baterainya. Jadi maksud gue itu gini, VinFast itu dia punya program, teman-teman tuh bisa beli VinFast ini tuh langsung gitu, seperti biasa dengan baterainya, atau baterainya dengan sistem berlangganan atau subskripsi. Nah, jadi subskripsinya tuh sistemnya ditentukan dengan apa gitu. Jadi ditentukan dengan jarak tempuh. Misalkan teman-teman, dia tuh ada 3 opsi ya. Jadi ada jaraknya di bawah 1.500 km per bulan, jarak 1.500 hingga 3.000 km per bulan, atau jarak 3.000 km ke atas per bulannya. Nah, itu berlaku untuk VinFast VF E34 ataupun VinFast VF5 dengan harga per bulan sebagai berikut nih. Nah, terus untuk harganya, kalau misalkan teman-teman beli mobilnya langsung sama baterai dan harga berlangganan baterai, itu juga beda. Untuk harganya di sini nih. Nah, tapi di Gias ini, khusus 1.000 unit pertama, itu teman-teman ada promo untuk VF E34, harganya jadi start from 273 aja untuk yang subscription. Dan yang VF5
itu start from 218 juta aja. Subscription juga atau berlangganan. Gimana menurut teman-teman? Menarik nggak programnya? Ya teman-teman, jadi kita tadi baru aja menyaksikan untuk prosesi handover ya dari unit VinFast VF E34 ke 10 owner pertamanya di Indonesia. Dan akhirnya kita sampai di tahap kesimpulan nih. Nah, jadi menurut gua, brand VinFast ini tuh menyediakan mobil listrik dengan harga yang fantastis ya. Fantastis. Jadi dengan harga start from 218 juta aja, itu teman-teman udah bisa punya mobil listrik dengan look crossover SUV, dengan kepraktisan layaknya mobil-mobil SUV crossover gitu, muat 5 penumpang dengan nyaman gitu ya, dan dipakai harian juga lincah gitu. Dan itu start from 218 aja gitu. Dan nggak cuma itu aja ya, karena kayak mobil listrik kayak VinFast VF5 ini, dia pasti punya running cost atau cost bulanan yang lebih rendah daripada mobil-mobil bensin atau internal combustion engine gitu. Karena dia pasti ya punya pengisian daya dengan biaya pasti lebih murah, terus juga dia punya biaya tahunan atau pajak yang lebih murah juga, jauh lebih murah, dan dia bebas ganjil genap. Jadi buat orang-orang khususnya di Jakarta, itu bebas akses daerah ganjil genap kayak gitu. Dan dia juga punya program ya yang menurut gue ini cocok untuk owner-owner yang pengen transisi dari mobil bensin ke mobil listrik. Khususnya buat yang takut-takut tuh kalau misalkan beli mobil takut baterainya rusak gitu. Karena kalau teman-teman beli dengan paket yang berlangganan tadi, itu VinFast jamin kalau misalkan kondisi baterainya kapasitasnya turun di bawah 70%, itu langsung diganti dengan baterai yang baru. Nah, menarik kan? Terus juga kabarnya VinFast ini mau buka pabrik di Indonesia. Jadi soal keseriusan atau komitmen, ya mereka udah serius sih jualan di sini sih. Jadi kalau teman-teman ke Gias 2024, jangan lupa buat kunjungin booth-nya VinFast. Karena di sini nggak cuma ada mobil display dari VinFast aja, tapi ada activity juga, kayak foto booth. Terus teman-teman bisa cetak baju dengan gambar VinFast. Hasil kolaborasi VinFast dengan Gula ya. Terus ada activity buat anak-anak kecil juga. Ada souvenir, merchandise, dan ada promo juga yang menarik. Itu caranya gampang, tinggal follow Instagramnya VinFast saya, teman-teman udah bisa dapat hadiah. Dan jangan lupa juga buat test drive mobilnya, jadi teman-teman bisa ngerasain rasanya nyetir VinFast tuh kayak gimana. Oke, segitu dulu buat video kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Gue Grady, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa makan. Dadah!